الله وبركاته. إن حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وجميع أمته، ونخص خصوصا إلى الشيخ أبو بكر الصديقي والشيخ زين الدين المريباني، ونخص خصوصا بسيد مختار شفاعة عبد الغفور أحمد الشافعي وإلى جميع من حضروا في هذا المجلس المبارك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونفعنا ما كان في علومه Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita fihi ma ay fil aldani wal iqamati tartibun ay at-tartibu al-ma'rufu fihi ma lil ittiba fa in akasa walau nasiyan lam yashiha walahu al-bina'u 'alal muntawlim minhuma walau taraka ba'dahuma atabihi ma'a i'adati ma ba'dahu. Kita melanjutkan kajian fikih setelah sempat libur beberapa waktu disebabkan karena ada sesuatu hal yang lebih utama, yaitu dalam rangka kita melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita melanjutkan kajian masih terkait tentang masalah azan dan iqamah. Di malam hari ini kita akan membahas tentang syarat-syaratnya azan dan iqamah. Ada beberapa persyaratan ketika kita mengumandangkan azan ataupun iqamah. Syarat yang pertama adalah at-tartib. Tartib dalam hal ini artinya rangkaian kalimat yang kita baca saat kita mengumandangkan azan itu disyaratkan harus tartib. Ya, urutannya mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian 2 kali Allahu Akbar, kemudian syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul 2 kali, kemudian hayya 'alal shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, kemudian Allahu Akbar 1 kali, la ilaha illallah. Itu tertibnya adzan. Nah, seandainya seseorang mau memandangkan adzan tapi tidak tertib, dibalik-balik, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, asyhadu an la ilaha illallah, misalnya adzan tidak sesuai dengan tertibnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka dalam hal ini adalah lam yasihha, adzannya itu tidak dianggap sah. Nah, sehingga kalau adzannya tidak dianggap sah berarti tidak mendapatkan keutamaan dalam hal mengumandangkan adzan. Kenapa kita adzannya kok disyaratkan harus tertib? Karena dalam hal ini adalah lil ittiba, mengikut kepada apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada waktu itu redaksi adzan yang memang disyaratkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah sebagaimana adzan yang sampai saat ini kita dengarkan, kita kumandangkan, yaitu adzan yang biasa dipakai. Itu urutan adzannya, tertibnya seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang mengumandangkan adzan tidak tertib, berarti adzannya tidak sah. Ini memang kalau ada satu kisah, itu anekdot atau kisah beneran, apakah cuman itu sekedar seseorang ingin mengambil konten atau bikin konten. Satu ketika di satu daerah
dikumandangkan adzan secara benar, tapi mereka pada tidak mau datang ke masjid atau ke musola. Udah diadzanin benar-benar tidak pada datang ke masjid. Udah itu habis adzan biasanya kalau di kampung itu dilanjutkan dengan puji-pujian. Puji-pujian sampai lama, sampai suaranya yang membacakan puji-pujian itu sampai serak, sampai mau habis, tidak juga datang. Akhirnya terpaksa diiqomahkan, walaupun cuma dengan beberapa orang saja yang melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya ada inisiatif, ini diadzanin bener, gak pada datang. Adanya dibalik-balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, ternyata orang pada datang ke masjid. Tapi bukan mau sholat, bawa parang. Bawa parang nyari siapa yang adzan nih. Kurang ajar, adzan dibalik-balik. Pada datang mereka ke masjid. Setelah mereka datang ke masjid, kata muadzinnya, mau apa kalian datang ke sini? Lu mau menghajar kamu yang adzan itu, adzan gak bener. Apa kata muadzinnya? Kalian ini aneh, diadzani bener gak datang ke masjid, diadzani salah malah datang ke masjid. Ya sudah, ayo sholat berjamaah di masjid. Jadi artinya adzan itu ya memang harus tertib syaratnya. Kalau tidak tertib berarti tidak termasuk dalam kategori adzan yang bernilai ibadah dan itu termasuk hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak tertib berarti tidak termasuk bagian daripada adzan yang dianggap sebagai amal ibadah. Jadi tidak sah adzannya. Lalu bagaimana dengan sholat berjamaahnya? Ya tidak ngaruh, karena pada kaitannya adzan ini tidak menjadi satu paket dengan sholat jamaah, tidak. Cuman adzan disyariatkan, dibaca, dikumandangkan adzan sebagai bentuk pemberitahuan bahwasanya waktu sholat sudah masuk, dan adzan dikumandangkan di masjid sebagai tanda bahwasanya akan dilaksanakan sholat secara berjamaah. Seandainya ada orang mau melaksanakan sholat berjamaah tapi tidak diadzankan, tidak diiqomahkan, ya sah-sah saja jamaahnya, tidak ada masalah. Cuman kalau dikumandangkan adzan berarti mendapatkan keutamaan tersendiri, karena adzan itu hukumnya adalah sunnah. Nah kemudian walau taroka ba'dahuma atabihi ma'a'adadi ma ba'dahu. Kalau seseorang misalnya adzan tapi tertinggal sebagian daripada kalimat adzan. Misalnya habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lupa baca syahadat tauhid. Lalu bagaimana kalau misalnya lompat begitu? Maka dia kembali membaca apa yang dia tinggalkan, kemudian melanjutkan, balik lagi. Walaupun sudah membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi asyhadu anna ilaha illallah belum dibaca, berarti dia balik. Asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diulang lagi. Jadi kalau misalnya terjadi pas mengumandangkan adzan lalu lompat bacaannya, tidak tertib, berarti bagaimana solusinya? Ya kembali kepada apa yang dia tinggalkan tadi, kemudian melanjutkan adzannya sampai selesai. Itu syarat yang pertama, adzan harus tertib. Kemudian yang kedua, wawilaun, berturut-turut baina kalimatihima. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya ini harus berturut-turut. Maksudnya berturut-turut itu beda dengan tertib. Tertib itu sesuai dengan urutan. Kalau berturut-turut, setelah mengumandangkan kalimat yang pertama, segera mengumandangkan kalimat yang berikutnya. Jangan kemudian ada orang adzan habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ngopi, minum kopi habis 1 gelas, tambah lagi ngerokok 1 batang, kemudian lanjut asyhadu an la ilaha illallah. Berarti ini tidak wila, tidak berturut-turut. Maka yang demikian itu juga merusak daripada adzan dan itu tidak sah adzannya. Nah dalam hal ini terkait tentang masalah wila atau berturut-turut itu, na'am la yadurru yasiru kalamin wa sukutin walau amdan. Tidak menjadi masalah atau tidak menjadi sebabnya adzan itu batal ketika seseorang misalnya bicara yang sedikit
atau diam dalam jangka waktu yang lumayan lama. Walaupun itu sengaja, misalnya pas lagi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang nanya, ini ada apa namanya kotor, sapunya di mana? Oh di pojok sana, ngomong begitu. Kemudian lanjutin adzan, itu tidak masalah. Kalau cuman ada ngomong kalimat yang sedikit, ya ngomong ya siri kalamin, bicara yang sedikit atau diam dalam jangka waktu yang agak lama. Ada adzan karena memang kondisinya misalnya suaranya agak serak, kemudian sempat dia minum sebentar atau diam sebentar mengumpulkan lagi suara baru melanjutkan, itu tidak jadi masalah. Hal yang seperti itu tidak menyebabkan adzannya tidak sah. Tapi kalau diam dalam waktu lama atau ada jeda yang lama, maka itu bisa merusak daripada adzan dan adzannya tidak sah. Wa yusanu ayyahmada sirron ida atosa wa ayyu akhira radda salami wa tasmitil atisi ilal firaghi. Nah kalau seseorang adzan kemudian ngantuk, bersin, setelah adzan kemudian bersin, Allahu Akbar, bersin. Maka dalam hal ini orang yang mengumandangkan adzan itu disunatkan untuk membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin, tapi sir, jangan pakai speaker pula. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, itu berarti tidak menepati kesunatan. Jadi membaca tahmid ketika selesai kita ini bersin, orang yang bersin kan disunatkan membaca tahmid. Kita bersin sunat membaca Alhamdulillah Rabbil alamin. Kemudian orang yang mendengar ketika orang bersin itu membaca Alhamdulillah Rabbil alamin, sunah mendoakan yarhamukallah kalau yang bersin laki-laki. Kalau yang bersin perempuan yarhamukillah. Nah kemudian orang yang bersin setelah didoakan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, maka orang yang bersin ganti mendoakan kepada orang yang berdoa tadi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan Allah memperbaiki akhlakmu. Jadi luar biasa. Islam itu indah, saling mendoakan. Ada orang bersin, sunnah membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena bersin itu nikmat. Kalau kita pengen bersin, kemudian sudah mendongak melihat matahari, nggak jadi bersin, kecewa. Tapi ketika mendongak lihat matahari kemudian bersin, itu lega. Dan ternyata bersin itu secara medis. Ketika seseorang itu bersin, pada dasarnya ada semacam benda-benda yang tidak baik atau semacam udara atau semacam debu atau benda-benda yang tidak baik yang itu mengakibatkan mengganggu kesehatan, sehingga dengan bersin maka benda-benda yang tidak baik itu ataupun kuman-kuman penyakit itu akan terbang, akan hilang, sehingga tidak lagi ada pada tubuhnya. Sehingga karena orang yang bersin itu pada dasarnya membuang penyakit, maka sunnah membaca Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur karena dia tidak terkena penyakit. Kan jadi bersin itu bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang mendengar bersin itu mendoakan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Yang bersin mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Betapa indahnya Islam itu saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang adzan kemudian kok bersin baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu sir, dibaca pelan, jangan dikeraskan di speaker pula, jangan. Sunnahnya dibaca sir. Nah kemudian kalau ada orang sedang mengumandangkan adzan sementara ada orang lain yang mengucapkan salam kepadanya, maka menjawabnya itu sunnah dilakukan setelah selesai adzan, walaupun itu agak lama waktunya. Baru baca Allahu Akbar, ada orang masuk, Assalamualaikum. Kita biarkan dulu, jangan dijawab.
lanjutkan adanya, setelah selesai adzan la ilaha illallah baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnahnya menjawab salamnya itu setelah selesai adzan. Demikian juga kalau ada orang adzan kemudian di dekatnya ada orang sedang bersin dan orang yang bersin itu baca alhamdulillahirabbil alamin, maka orang yang sedang adzan itu sunnah mendoakan dengan yarhamukallah, tapi mendoakannya nanti setelah selesai adzan. Setelah selesai adzan baru la ilaha illallah, baru yarhamukallah. Tapi beda dengan kalau orang yang adzan itu bersin. Kalau yang mengumandangkan adzan bersin, maka sunnah membaca alhamdulillahirabbil saat itu juga, tapi dibaca sir. Kenapa? Karena orang yang bersin yang tidak membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bagi orang yang ada di dekatnya tidak disunatkan untuk mendoakan dengan yarhamukallah. Tapi kalau orang yang bersin itu membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka orang yang mendengar bersin yang ada di sedekat orang yang bersin itu sunnah membaca doa yarhamukallah. Jadi agar ada orang lain yang mendoakannya, maka langsung sunnah membaca alhamdulillahirabbil alamin, tapi dibaca sir. Cuman kalau kita sedang adzan ada orang bersin dan orang bersin itu baca alhamdulillahirabbil alamin, maka kita mendoakan yarhamukallah nanti setelah selesai adzan. Demikian juga ketika kita sedang mengumandangkan adzan, ada orang mengucapkan salam, maka menjawab salamnya itu sunnah, tapi waktunya kapan? Nanti setelah selesai adzan. Agar hal ini tidak mengganggu daripada wila atau berturut-turut ketika kita mengumandangkan adzan. Jadi syaratnya adzan yang kedua harus wila. Wila itu artinya berturut-turut setelah kita mengumandangkan adzan yang pertama, segera kita membaca kalimat berikutnya. Nah kalau kita di Batam ini kan antara jeda adzan dan iqomah itu kan waktunya pendek. Di Al-Kafah ini antara masuk waktu mulai adzan itu cuma 10 menit. 10 menit itu digunakan untuk adzan sekaligus sholat qobliyah. Setelah 10 menit maka nanti akan ada tanda untuk mengumandangkan iqomah. Maka seyukyanya adzan itu tidak usah panjang-panjang kalau kita di Batam. Kenapa? Karena masih ada amal ibadah lain setelah adzan, yaitu sholat qobliyah. Ini ada orang adzan mentang-mentang suaranya bagus, nafasnya panjang, dari awal adzan sampai selesai sudah 8 menit. Tinggal 2 menit ini untuk sholat qobliyah sudah nggak cukup. Di Batam ini pokoknya cukup nggak cukup ya iqomah. Bahkan mohon maaf, seandainya imamnya pun belum datang, pokoknya ya iqomah. Beda dengan di kampung. Kalau di kampung seyukyanya adzan itu antara kalimat pertama dengan kedua jedanya agak panjang. Dan seyukyanya adzannya itu dikumandangkan dalam tempo yang sangat pelan dan panjang. Kalau nafasnya panjang dipanjangin. Kenapa? Karena ketika adzan itu dikumandangkan, jamaahnya itu masih ada yang di sawah, masih ada yang di kebun, sehingga dengar adzan baru balik, setelah balik baru mandi, kemudian nanti melaksanakan sholat berjamaah, maka jedahnya panjang. Kayak di pesantren yang santrinya ribuan itu boleh adzan dipanjangkan, boleh jedanya agak dilamakan, boleh, karena kadang-kadang ketika adzan dikumandangkan santri ribuan itu harus ngantri di kolam, di kamar mandinya harus ngantri, sehingga wudhunya harus butuh waktu yang panjang. Tapi di Batam karena dibatasi antara jeda waktu adzan dan iqomah, maka seyukyanya adzan itu pendek saja. Yang penting kita sudah memenuhi sunnah-sunnahnya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi adzan itu 3 menit cukup, sehingga setelah itu nanti jamaah yang hendak melaksanakan sholat qobliyah masih cukup, sekaligus sholat tahiyatul masjid masih cukup, sehingga ada amal ibadah lain yang bisa dilakukan karena jeda adzan dan iqomah itu sangat pendek. Berbeda kalau
kita zaman dulu sebelum jam digital ini ada tanda jeda iqomah itu dipencet setelah selesai adzan. Kalau itu nggak masalah. Jeda waktu antara selesai adzan dan iqomah itu sekitar waktu 7 menit. Tapi mencetnya itu setelah selesai adzan baru pencet tet 7 menit. Itu nggak masalah, ada dipanjangin nggak masalah. Dan juga di Batam ini rata-rata jamaahnya itu orang sibuk. Apalagi kalau orang kantoran, orang PT itu jeda waktu istirahat cuma sebentar. Kalau adanya terlalu lama, jedahnya terlalu panjang, maka menyebabkan waktunya habis hanya untuk terkait tentang masalah prosesi adzan dan iqomah. Apalagi kalau ada, saya kemarin ada dapat telepon dari seseorang, WA dari seseorang yang orang itu kerja di PT, PT-nya sedang melaksanakan sholat Jum'ah. Maka seyogyanya adzan ketika sholat Jum'ah itu ya jangan panjang-panjang. Karena adzan yang pertama itu kemudian nanti dijeda dengan sholat qobliyah, maka itu butuh waktu sekitar 10 menit. Setelah itu baru nanti adzan yang kedua sekitar 5 menit. Kemudian nanti khutbah pertama dan kedua 15 menit. Kemudian sholat Jum'ahnya sekitar 5 menit. Ini kan waktunya habis. Istirahat kerja PT itu habis untuk ibadah. Sementara belum makan siang dan segala macam. Jadi harus bijak. Adanya nggak usah lama-lama, pendek saja. Yang penting sebagai tanda waktu sholat sudah masuk. Dan secara kalimat tidak merubah daripada maknanya. Dan juga tidak menyebabkan adzan itu kurang sempurna. Yang penting sudah cukup memenuhi syarat sehingga waktu untuk melaksanakan sholat qobliyah juga cukup, tidak terlalu panjang yang digunakan untuk itu sehingga masih ada jeda waktu istirahat yang lain. Jadi itu terkait tentang masalah adzan. Kemudian syarat yang ketiga wajahrun. Syaratnya adzan dan iqomah itu dibaca secara jahar, keras. In adzana au aqama li jama'atin fayambaghi isma'u wahidin jami'a kalimatihi ambal muadzinu awil muqimu li nafsihi fayakfihi isma'u nafsihi faqat. Adzan itu disunahkan dibaca jahar, keras. Kenapa? Karena pada dasarnya adzan itu adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk, ditandai dengan dikumandangkan adzan. Apalagi adzan maghrib saat kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adzan maghrib itu adzan yang paling ditunggu-tunggu. Kalau sudah adzan maghrib berarti tandanya sudah maghrib, sudah boleh berbuka puasa. Orang lagi sariawan adzan maghrib bulan Ramadan di masjid sehingga suaranya kecil. Orang nunggu-nunggu kok nggak adzan nih, kapan bukanya ini? Padahal kalau mau buka langsung nggak berani karena tandanya pokoknya dengar adzan. Nah ini berarti nanti akan menyebabkan orang lain tidak segera berbuka gara-gara adzannya yang suaranya kecil. Jadi adzan itu sunahnya jahar, suaranya kenceng. Makanya kalau zaman dulu, zaman Rasulullah dulu belum ada speaker, itu adzan disunatkan itu di atas batu. Sahabat Bilal bin Rabah itu kalau mau adzan naik di atas batu yang tinggi, kemudian mengumandangkan adzan dengan suara yang lantang, yang kenceng. Suara yang kenceng, jahar. Itu kalau adzan atau iqomah yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengajak orang lain melakukan sholat berjamaah. Tapi kalau adzan dan iqomah yang dilakukan untuk dirinya sendiri, maka tidak perlu kenceng-kenceng. Jadi kalau adzan di masjid tujuannya untuk memanggil, mengajak orang lain sholat berjamaah, maka suaranya disyaratkan harus jahar, kenceng, minimal fayambaghi isma'u wahidin jami'a kalimatihi. Minimal ada satu orang yang mendengar daripada kalimat adzan secara keseluruhan. Ini kalau tujuannya untuk mengajak orang lain sholat berjamaah. Yang kenceng pakai speaker, sudah pakai speaker suaranya kenceng lagi lantang, itu sunahnya memang begitu. Tapi
kalau adzan dan iqamah tujuannya untuk dirinya sendiri, maka cukup dengan memperdengarkan dirinya sendiri. Karena kan begini, kita ini kalau mau sholat, sementara kita tidak menemukan orang lain yang kita ajak melaksanakan sholat berjamaah, maka kita tetap disunatkan untuk mengumandangkan adzan, walaupun sholatnya sendiri. Nah, cuman adzan yang sendiri itu jangan kenceng-kenceng. Nanti di rumah sholat sendiri, adzan kok kenceng itu. Nanti bingung ini, kok ada adzan lagi ini gimana ini. Jadi adzannya kecil saja, pelan saja. Kenapa? Orang yang sholat sendiri kok masih disunatkan mengumandangkan adzan? Karena bisa jadi ketika dia sholat ada makmum dari bukan golongan manusia, ada golongan jin yang makmum sama kita. Sebab jin itu mendapatkan khitab yang sama seperti manusia, yaitu berkewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan sebagainya. Sehingga bisa jadi kita sholat sendiri tapi ada makhluk dari golongan jin yang makmum sama kita. Jadi makanya kalau kita adanya sendiri, ya cukup kita perdengarkan untuk diri kita sendiri, nggak usah kenceng-kenceng. Tapi kalau adzan tujuannya untuk mengajak orang lain sholat berjamaah, maka disyaratkan harus jahar. Disyaratkan harus jahar atau kenceng, suaranya kenceng. Kalau bisa suaranya ya yang bagus, lantang, sehingga menarik orang lain untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian yang keempat, wa waktun aidukhuluhu li ghairi adani subhin li anna dzalika lil i'lam. Syarat yang keempat, adzan itu harus, yang mengumandangkan adzan itu mengetahui masuknya waktu sholat. Orang yang mengumandangkan adzan itu harus mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau sekarang gampang, sudah ada jam digital, sudah ada rambu-rambunya, bahkan ada di beberapa masjid yang memang di situ sudah tersetting waktu adzan kurang 5 menit, kemudian hitung mundur sampai pada akhirnya baru ada alarm, kemudian tandanya waktu adzan sudah waktunya dikumandangkan atau sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau zaman dulu orang yang mengumandangkan adzan itu harus mengetahui masuknya waktu sholat. Dulu belum ada jam digital, ya patokannya kalau dulu ada namanya bancik, ya di tempat kami namanya bancik, ada dibangun kayak macam tugu kecil begitu, kemudian di tengahnya ada paku atau besi. Nanti dengan melihat cahaya matahari, ketika bayangan benda sudah sama panjang dengan bendanya, berarti sudah masuk waktu sholat asar. Ketika bayangan benda sudah bergeser ke sebelah timur, berarti matahari sudah berada di barat, artinya sudah waktu ada waktu matahari sudah condong ke arah barat, berarti itu sudah masuk waktu duhur. Ketika matahari sudah terbenam, berarti sudah masuk waktu maghrib. Ketika mega-mega merah di ufuk barat sudah hilang, masuk waktu isya. Ketika terbit fajar, sudah masuk waktu subuh. Jadi orang yang mengumandangkan adzan harus benar-benar paham betul bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Karena ini menjadi patokan. Apalagi kalau di kampung biasanya itu ada satu masjid yang dijadikan sebagai patokan. Ada banyak musola, tapi kemudian ada satu masjid. Kalau masjid itu sudah adzan, maka musola-musola yang ada di sekitar itu akan mengumandangkan adzan, nunggu adzan dari masjid sebagai tanda. Maka orang yang mengumandangkan adzan harus benar-benar mengetahui masuknya waktu sholat. Jangan kemudian ada satu cerita, entah benar entah tidak, apa anekdot. Ada orang biasa adzan waktu itu di bulan Ramadan. Habis asar saking ngantuknya dia tidur. Begitu bangun dikira kok gelap, dikira sudah masuk waktu maghrib, atau kata dikumandangkan adzan, padahal belum masuk waktu maghrib. Akhirnya orang sudah banyak yang berbuka gara-gara mendengar adzan dia. Ini kan repot urusannya. Jadi orang yang mengumandangkan adzan harus benar-benar orang yang amanah, dan kemudian dia tahu betul
masuknya waktu sholat kecuali adzan subuh. Li'anna dzalika lil i'lam. Karena adzan subuh itu tujuannya adalah untuk pemberitahuan. Maka adzan subuh adzan subuh fayasihu min nisfil laili. Adzan subuh itu sah dikumandangkan dari tengah malam. Kalau di Mekah atau di Madinah itu adzan subuh itu 2 kali. Yang pertama dikumandangkan jam 3 pagi, itu sebagai pertanda ada adzan kok jam 3 pagi, itu belum waktunya sholat subuh. Tapi memberitahukan bahwasanya waktunya melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan sholat tahajud. Nah nanti setelah jam 4 lewat sedikit baru dikumandangkan adzan lagi sebagai pertanda sudah masuk waktu melaksanakan sholat subuh. Jadi adzan subuh boleh dikumandangkan pada tengah malam, min nisfil lail, di tengah malam. Karena memang tujuan adzan subuh itu adalah lil i'lam, untuk pemberitahuan, untuk pemberitahuan. Maka adzan tidak sah dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat kok dikumandangkan adzan, berarti adzannya tidak sah. Jadi ada 4 syarat tadi yang menyangkut daripada syarat sahnya adzan. Nah kemudian wasunnah taswibun lil adhanai subhi wa huwa ayyakula ba'dal hayya alaitaini as-sholatu khairum minan naum marrataini. Khusus pada saat adzan sholat subuh itu sunnah ditambah dengan kalimat taswib. Taswib itu adalah kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Itu sebagai pertanda bahwasanya anjuran, ajakan agar orang-orang yang tidur segera terbangun dan segera melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena sholat lebih baik daripada tidur, khusus pada adzan subuh. Jadi sunnah ditambah dengan taswib. Kalau seandainya orang mengumandangkan adzan subuh kok lupa membaca as-sholatu khairum minan naum, habis hayya alal falah kok langsung Allahu Akbar, maka dalam hal ini adzannya tidak rusak, tetap sah. Karena membaca taswib atau as-sholatu khairum minan naum sunnah pada saat minan naum. Wa yathubu li adzanin faitati subhin wa kudiha li ghairi subhin. Nah kalau ada orang mengumandangkan adzan subuh tapi waktunya sudah lewat. Misalnya ini seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pada waktu itu ketika Rasulullah sedang berada di satu lembah bersama dengan para sahabat-sahabatnya, akhirnya Rasulullah berpesan kepada salah seorang sahabat agar nanti dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh. Annahu nama huwa wa ashabuhu ani sholati subhi fil wadi hatta tola'ati syamsu. Jadi Rasulullah bersama dengan para sahabat waktu itu sedang berada di satu lembah. Kemudian menjelang sholat subuh, Rasul itu berpesan kepada salah seorang sahabatnya agar nanti dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh. Rasul mau tidur sebentar. Sahabatnya bilang, siap ya Rasul, nanti saya bangunkan. Rupanya sahabat yang diminta untuk membangunkan tadi itu tertidur pula. Wah, akhirnya bangun-bangun sudah terbit matahari. Sudah terbit matahari, baru terbangun semuanya. Masya Allah, sudah terbit matahari. Lalu bagaimana? Maka dalam hal ini Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mengumandangkan adzan subuh. Adzan subuh dikumandangkan setelah terbit matahari disebabkan karena memang semuanya tertidur.
Maka walaupun adanya itu telat setelah terbit matahari, tetap adzan subuh itu disunahkan membaca as-sholatu khairum minan naum, walaupun adzannya tadi dilaksanakan setelah terbitnya matahari. Lalu bagaimana kalau kita terjadi seperti itu? Kita ini satu keluarga, karena malam baru saja acara makan malam di sebuah restoran, di sebuah di warung siput gitu, enak makannya, kenyang, pulang kemalaman, akhirnya tertidur satu rumah itu, bangun-bangun jam 8 pagi. Masya Allah, bangun jam 8 pagi bagaimana? Kita melaksanakan sholat berjamaah satu keluarga. Salah satu dari anak kita diperintah untuk adzan, ya tetap adzannya pakai as-sholatu khairum minan naum, walaupun sudah terbit matahari. Dan yang seperti itu apakah dosa? Tidak. Jadi kalau orang misalnya tertidur, benar-benar tertidur, bangunnya sudah terbit matahari, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat subuh. Kalau tidurnya rombongan, ya sholat subuhnya berarti berjamaah. Padahal jam 8 pagi. Sah apa tidak? Sah-sah saja. Berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Karena memang benar-benar tertidur dan tidak bangun. Jadi orang yang tidur itu tidak mendapatkan tatrapan hukum. Karena orang yang tidur itu rufi al-qalamu an salasin. Catatan buku malaikat raqib dan atid itu tidak terlaku untuk 3 orang. Salah satunya adalah an-naimin hatta yastaiqido. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi selama tidur itu tidak mendapatkan tuntutan hukum, baru ketika terbangun maka tuntutan hukum itu tertimpa kepadanya sehingga dia wajib melaksanakan sholat subuh. Namanya sholat qadha. Usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadha alillahi ta'ala. Dan itu tidak berdosa kalau memang benar-benar tertidur. Tapi kalau tidur dengar adzan tapi kemudian tidur lagi, atau ada alarm dimatiin tidur lagi, nah ini tidur yang kedua itu sengaja dan itu akan berdosa. Berdosa. Jadi kalau memang benar-benar ngantuk tidur semuanya, maka adzan subuhnya tetap pakai as-sholatu khairum minan naum, walaupun kenyataannya dia tertidur. Wa qudiya li ghairi subhin. Dan kalimat taswib atau as-sholatu khairum minan naum itu makruh hukumnya dikumandangkan untuk adzan selain adzan subuh. Adzan duhur misalnya, karena banyak orang yang sedang istirahat duhur. Kita lihat pas bulan Ramadan itu kan enak banget duhur itu istirahat pada tidur gitu. Nah, kemudian adzannya pakai as-sholatu khairum minan naum, makruh hukumnya. Makruh. Selain adzan subuh, maka mengumandangkan pakai taswib atau as-sholatu khairum minan naum itu hukumnya adalah makruh. Makruh hukumnya. Kemudian yang berikutnya adalah waja'lu musabbihataihi bisomahaihi. Sunah ketika adzan itu meletakkan jari telunjuknya pada lubang telinganya pada saat adzan, dunal iqomah, tidak pada saat iqomah. Li'annahu ajma'u lisauti, karena itu akan bisa mengumpulkan suara. Jadi karena tadi sunnah adzan itu dikencengkan, kita masukkan jari telunjuk ini di lubang telinga kita biar suaranya itu lebih kenceng. Makanya para qori itu kalau ngangkat suara yang kenceng, lagu Jawabul Jawab itu, dia akan angkat ini, dadanya diangkat, tangannya diangkat, bahunya ini masuk ke lubang telinga, ini akan nafasnya akan lebih panjang, suaranya akan lebih kenceng, sehingga itu hukumnya adalah sunnah. Pada saat adzan meletakkan jari di lubang telinga kanan dan kiri saat adzan, ini hukumnya sunnah, karena itu bisa menjadikan suaranya lebih keras, bisa menjadikan ajma'ul saut, suaranya akan kumpul, kempel dan akan lebih keras. Qala saykhuna in arada raf'a sauti bihi wa in ta'addarat yadu ja'lul ukhra aw sababatan sunnah ja'lu ghairiha min baqiyatil asabi. Guru kita mengatakan kalau seandainya jari telunjuknya enggak ada, ya jari yang lain, yang penting pokoknya jari masukkan ke lubang telinga agar suaranya lebih kencang dan lebih keras lagi.
Wasuna fihi ma fil adzan wal iqamati qiyamun. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Intinya tentang adzan dan iqamah. Kalau bisa ya adzan dan iqamah, tidak harus petugas adzan dan iqamah ya, yang lain kalau mau adzan dan iqamah ya monggo dipersilahkan, karena memang adzan dan iqamah itu pahalanya besar sekali. Kalau orang mau adzan dan iqamah itu pahalanya besar. Ya, jadi itu sebagai bentuk ibadah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.